Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai persiapan OSN 2024 untuk pembahasan OSP IPA SMP 2019 bagian yang ketiga. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 untuk soal nomor 11 mengenai getaran. Suatu bandul dengan simpangan kecil berayun dengan periode 1 detik. Jika panjang tali pada bandul itu dirubah menjadi 4 kalinya, maka frekuensi bandulnya sekarang adalah, ya, kita ingat lagi bahwa kalau misalkan saya punya sebuah bandul seperti ini, disimpangkan dengan sudut kecil ya, dilepaskan dia akan bergetar dengan periode 1 detik. Nah sekarang ketika bandul itu diperpanjang talinya dari L menjadi 4L, berapakah frekuensinya ya. Nah kita tahu bahwa untuk periode bandul untuk bandul sederhana itu adalah T, ini periode, sama dengan 2pi ya, dikali dengan akar L dibagi dengan G. L ini adalah panjang talinya dan G adalah percepatan gravitasi di mana bandul ini digetarkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa periode berbanding lurus dengan akar panjang tali. Jadi kalau misalkan kita punya tali panjangnya 4L, maka kita bisa hitung dengan perbandingan ya. Jadi T2 adalah akar dari L2 dibagi L1 dikalikan dengan T1. L2-nya kita isi 4L dan L1-nya kita isi L. Periodenya untuk bandul yang pertama adalah 1 detik. Sehingga kita bisa menghitung periodenya adalah 2 detik. Tapi karena ditanya adalah frekuensi, kita ingat hubungan frekuensi dengan periode adalah setengahnya ya. Satu periode ya, maksud dari frekuensi. Jadi frekuensinya adalah setengah Hertz. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 12 mengenai gerak melingkar. Di sebuah sungai dipasang sebuah kincir yang radiusnya 1,5 meter. Pada salah satu jeruji kincir dipasang sebuah tanda yang jaraknya 1 meter dari pusat kincir tersebut. Dilihat dari arah tegak lurus terhadap sumbu kincir, tanda tersebut tampak bergerak naik turun secara periodik dengan frekuensi 4/pi Hz. Kelajuan aliran sungai itu adalah sekian meter per second. Saya akan coba gambarkan kira-kira maksud dari soal ini sebagai berikut ya. Jadi ini adalah kincir, ini aliran sungai ya, ini hulu, ini hilir, dia arah geraknya ke sini. Nah ketika air ini melewati kincir, maka kincir ini akan berputar ya, karena di sini terdorong dengan kecepatan tertentu yang kita sebut sebagai omega. Nah di sini di bagian tertentu pada jarak 1 meter dari kincir ada tanda ya, untuk memberikan data mengenai frekuensi ya. Jadi tanda ini teramati ketika dia bergerak ke atas dan kembali ke atas lagi, ternyata dalam 1 detik ada 4/pi ya. Nah kita tahu bahwa hubungan antara frekuensi dengan omega itu adalah omega sama dengan 2πf. Jadi kalau dari sini kita bisa menghitung omega, maka kita masukkan saja frekuensinya 4/pi sehingga omeganya adalah 8 radian per second ya. Nah, berapa kecepatan air sungai? Nah, karena jarak dari sini ke sini adalah 1,5, maka kecepatan aliran sungai adalah omega kali R, omeganya 8 dan R-nya 1,5 meter ya. Dari sini kita bisa tentukan tentu saja kecepatannya adalah 12 meter per second ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D ya, 12 meter per second. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019.
mengenai induksi elektromagnetik untuk soal nomor 13. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan besar GGL atau gaya gerak listrik akibat induksi Faraday, kecuali. Oke, untuk kasus ini saya akan coba memilih satu kasus ya, di mana saya punya sebuah coil yang terdiri dari beberapa lilitan ya, ini ujungnya. Kemudian di sini didekatkan medan magnet ya. Nah, saya akan pilih magnetnya tetap, sedangkan coil ini bisa berputar dalam arah sumbu yang ini ya. Sehingga kalau ketika coil berputar seperti ini, sehingga kadang-kadang posisinya vertikal seperti ini, dan di waktu yang lain posisinya horizontal. Jadi nanti akan timbul di ujung kawat ini adalah GGL induksi ya. Nah, untuk menghitung GGL induksi kita gunakan hukum induksi Faraday. Jadi ketika di sini muncul GGL induksi, akan ada arus listrik ya di sini, ini coil ini. Oke. Nah, tapi untuk kasus ini kita akan lihat GGL saja. Hukum induksi Faraday mengatakan bahwa GGL induksi akan timbul minus ya. Ini adalah tanda untuk melawan perubahan dari delta V ya, dibagi dengan delta T. Jadi GGL induksi adalah min N kali delta P bagi delta T. Nah, N-nya di sini tentu saja jumlah lilitan ya. Untuk itu saya akan coba jabarkan lagi yang berhubungan dengan pilihan ini. Flux adalah B kali A dikali cos theta, karena pada waktu vertikal seperti ini fluxnya maksimum, dan pada waktu horizontal malah 0, sehingga pada saat membentuk sudut berarti ada nilai sudutnya ini. Jadi min N kali delta B kali A kali cos theta dibagi dengan delta T. N adalah jumlah lilitan, jumlah kawat yang ada di sini ya. Kemudian untuk B-nya adalah kuat medan magnet yang digunakan di sini. Dan delta flux bagi delta T adalah kecepatan perubahan coil. Jadi ketika saya menggerakkan coil ini dengan cepat dan lambat, itu akan menghasilkan GGL induksi yang berbeda pada ujung coil ini ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang mempengaruhinya besar-besar ini ya, menambah jumlah lilitan pada coil tentu saja akan mempengaruhi, akan meningkatkan ya, memperbesar kuat medan magnet juga betul ya, karena berbanding lurus. Kemudian mempercepat gerak coil, kita lihat yang D dulu ya, itu ada di sini, yaitu tidak lain dengan perubahan flux nanti masuknya ya. Nah, berikutnya mengganti bahan coil. Jadi coil ini diganti dengan bahan yang lebih besar mungkin maksudnya. Itu tidak akan mempengaruhi GGL induksi, hanya mempengaruhi ke banyaknya arus yang bisa dilewati oleh arus induksi ini ketika coil ini berputar. Kalau kawatnya kecil tentu saja arusnya kecil ya, arus maksimumnya. Tapi kalau kawatnya besar berarti dia akan bisa menampung atau melewatkan arus yang cukup besar. Sehingga untuk soal ini jawabannya yang kecualinya adalah mengganti bahan coil ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 14 mengenai cermin datar. Seorang anak yang tingginya 140 cm berdiri di depan cermin. Mata anak tersebut berada 10 cm di bawah ujung atas kepala atau rambutnya. Agar anak tersebut dapat melihat bayangan tubuhnya secara menyeluruh dari ujung kaki hingga ujung kepala, maka tinggi cermin yang dibutuhkan haruslah berapa senti. Dan ujung bawah cermin harus diletakkan pada ketinggian berapa senti dari lantai ya. Oke, untuk itu saya coba gambarkan terlebih dahulu ya. Untuk anak yang berada di depan cermin ya, misalkan ini H itu adalah tinggi anak dan Y itu adalah tinggi mata dari lantai. Ketika anak ini bercermin, dia bisa melihat bayangannya di cermin. Kenapa? Ya karena ada sinar dari cermin tersebut menuju mata. Jadi kalau misalkan tinggi anaknya H dan tinggi matanya Y ya, dan kita melihat benda ini atau anak tersebut berada pada jarak SO misalkan ya, maka bayangannya I ada di dalam cermin, dan kita bisa melihat rambut
ya. Itu kenapa? Karena ada sinar dari rambut ini menuju cermin kemudian dipantulkan, ya. Dan sinar pantul ini seolah-olah dari bayangannya tentu saja, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah kejadian ketika kita bisa melihat rambut, ya. Kalau kita melihat kaki berarti ada sinar dari kaki ke cermin kemudian nanti akan dipantulkan menuju mata. Dan ini seolah-olah datang dari bayangannya, ya. Jadi kalau kita perhatikan ujung kepala dan ujung kaki itu bisa terlihat dengan tinggi cermin yang hanya seperti tinggi ini saja. Jadi tidak butuh cermin yang tinggi ini, ya. Nah, berapa tinggi cermin ini butuhkan? Ya, kita gunakan perbandingan saja, ya. Jadi ini tinggi bayangannya tentu saja sama, ya, untuk cermin datar. Kemudian jarak bayangan ke cermin juga sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, dari sini kita bisa bandingkan segitiga, ya, untuk yang ini dengan yang besar, ya, kecil dengan yang besar maksudnya. Saya sebut dulu ini H aksen tinggi bayangan, kemudian S0 jarak benda, ya, SI jarak bayangan, kemudian tinggi cerminnya yang dibutuhkan misalkan kita sebut H, ya. H itu tinggi cermin, ya. Kemudian kita misalkan juga X ini adalah tinggi bagian bawah cermin ke lantai. Saya tulis X-nya tinggi cermin bagian bawah ke lantai. Dan kita akan mencari nilai H dan X ini. Untuk itu kita gunakan perbandingan, ya. Perbandingan segitiga. Jadi H ini, segitiga ini maksudnya, dengan segitiga yang ini, ya. Jadi H dibanding H kecil dibanding H besar sama dengan dari sini ke sini tinggi cermin, tinggi segitiga maksudnya. Ini adalah SI, ya. Dibagi dengan dari sini ke sini tinggi segitiga besar SI tambah SO, ya. Nah, karena SO dengan SI sama, saya bisa gantikan dalam SO semua, ya. SI-nya kita ganti SO, ini juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa H-nya ini kan SO dibagi 2, SO setengah. Setengah kali H besar. Jadi artinya tinggi cermin yang dibutuhkan sebenarnya hanya setengah dari tinggi badannya. Jadi H sama dengan setengah kali 140 yang sama dengan 70 cm. Ini adalah tinggi cermin yang dibutuhkan. Berikutnya kita akan hitung berapa nilai X ini, ya, yaitu bagian bawah cermin ke lantai. Sama prinsipnya kita akan gunakan perbandingan segitiga, ya. Di sini kita bandingkan segitiganya X, ya, ini dibagi dengan Y, ya, tinggi mata, ya. Jadi segitiganya adalah segitiga ini dengan segitiga ini, ya. Sama dengan SI per SO tambah SI juga, ya. Sehingga ini X per Y-nya juga setengah, ya. Karena SI dan SO sama, ya. Maka X-nya adalah setengah dari tinggi Y ini atau setengah tinggi mata. Tinggi mata tadi 130, ya. Jadi setengah kali 130 sama dengan 65 cm. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 70 dan 65, yaitu yang C, ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 15 mengenai listrik dinamik. Kabel A terbuat dari suatu logam konduktor yang panjangnya 1 meter dan diameternya 2 mm, ya. Jadi ini bentuknya lingkaran. Kabel B terbuat dari bahan yang sama namun panjangnya 1,5 meter dan diameternya 1 mm. Jika hambatan kabel A adalah 12 ohm, maka hambatan kabel B adalah sekian ohm. Ya, saya akan coba tuliskan diketahui dalam bentuk gambar, ya, seperti ini. Ini untuk kabel A, hambatannya 12 ohm, panjangnya 1 dan diameternya 2 mm. Untuk kabel B diameternya tahu, panjangnya juga tahu, tapi hambatannya belum tahu, dan ini yang ditanya. Nah, ini kita langsung gunakan saja rumus hambatan suatu kawat. Itu dinyatakan oleh besaran-besaran berikut, ya. R hambatan sama dengan rho, ini adalah hambat jenis atau resistivitas, dikali dengan panjang dan dibagi dengan luas. Karena luasnya lingkaran, ya, maka saya bisa gantikan bentuk A ini menjadi 1/4 pi D kuadrat. D di sini adalah diameter, ya. L panjang, rho
hambat jenis. Oke, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hambatan itu berbanding lurus dengan panjang. Hambatan berbanding terbalik dengan kuadrat diameter. Jadi kalau kita menghitung hambatan kawat yang kedua, ya, kita bisa gunakan perbandingan saja R2 sama dengan L2 per L1 yang berbanding lurus dikali D1 per D2 kuadrat. Ini berbanding terbalik ya, 2 ini 1. Dikali dengan hambatan yang pertama. Setelah itu kita substitusikan saja angka-angkanya dengan mudah, maka kita dapatkan ya L2 nya 1,5 ini. L1 nya kan 1 ya. D1 nya 2, D2 nya 1 dikuadratkan dikali hambatan kawat pertama 12 ohm. 2 kuadrat 4 kali 1,5 6 kali 12 72 ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah 72 ohm. Sampai di sini pembahasan OSP IPA SMP 2019 bagian yang ketiga. Nantikan video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN IPA khususnya fisika SMP ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen juga, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video-video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.